setelah kita belajar diskusi tentang modul 1.1, 1.2, 1.3 ya, bagaimana dukungan sekolah ataupun rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak sudah sekolah? Alhamdulillah dukungan dari pihak sekolah, terutama kepala sekolah sangat mendukung sekali, karena yang pertama saya adalah salah satu yang paling pertama untuk guru penggerak di sekolah ini. Diharapkan saya dapat berkontribusi lebih banyak di sekolah ini selama di PGP ini. Apa bentuk dukungan yang dukungannya adalah memberikan ruang untuk saya untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah. Jadi ketika pada saat ada di sekolah kita ada 3 kegiatan setiap bulan, itu ada kolaborasi antar guru mengevaluasi selama kegiatan pembelajaran. Nah di situ saya suka diberikan waktu dan ruang untuk bertukar pikiran antara saya sebagai PGP yang dapat ilmu baru kepada rekan-rekan sejawat di lingkungan sekolah. Apa tantangan yang Bapak hadapi dalam menjalani tentang guru penggerak di lingkungan sekolah Bapak ini? Tantangannya adalah yang pertama tentunya dari segi waktu yang saya, karena kesibukan saya juga sebagai PT, sebagai aktif di organisasi, tapi tidak menjadi hambatan, itu tetap kita lakukan. Cuma itu sebagai tantangannya membagi waktu ya Bu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya saya penyampaian terhadap rekan-rekan yang lebih senior. Kalau yang rekan sejawat sih insya Allah aman, tapi kalau yang senior harus pelan-pelan dan pasti. Apa yang Bapak lakukan dalam menghadapi tantangan yang konkretnya? Contoh konkret untuk menghadapi tantangan tadi, yang pertama saya mencoba melalui beberapa jalur yang tadi berbicara dengan teman-teman sejawat, dilakukan per 3 bulan tersebut dalam suatu wadah, yaitu diskusi ruang dengan teman-teman di luar oleh sekolah. Nah untuk yang tadi yang lebih teman senior itu hati ke hati dengan memberitakan diri, sharing, tapi tidak langsung ke pokok poin tersebut gitu. Kemudian untuk tadi waktu, ya bagaimana caranya kita membagi waktu, memanage waktu dengan baik. Apa rencana Bapak ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak jalani ini berjalan dengan maksimal ke depannya? Kedepannya saya mungkin untuk guru penggerak ini bagaimana caranya menerapkan dampak positif ini di sekolah dulu. Nah, kedepannya supaya saya berharap dari SMP 15 ini tumbuh CGP-CGP berikutnya gitu Bu. Bukan hanya saya, tapi rekan-rekan saya tadi bisa hatinya untuk ikut CGP ke depan. Supaya apa? Lebih baik sekolah ke depan lebih baik, lebih berkembang dengan ilmunya yang saya dapat sekarang. Kalau misalkan saya sendiri kan ada tapi kalau kita pada CGP-nya banyak, akan lebih bagus untuk bergeraknya. Terkait dengan modul 1.1 itu kan tentang pemikiran KHB. Modul 1.2 itu tentang nilai dan penggerak. Itu tentang visi. Apa yang sudah Bapak pelajari dari modul tersebut? Yang sudah Bapak pelajari, terus nanti Bapak kembangkan. Yang saya pelajari tentunya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang belajar itu berpusat pada siswa didik. Kemudian sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kemudian di modul 1.2-nya itu adalah tentang peran guru penggerak ya, nilai dan peran guru penggerak. Itu pemimpin penelitian di lapangan seperti apa, dan yang ketiga itu tentang visi. Nah itu semua berkaitan Bu. Dari hasil yang saya pelajari itu semua berkaitan. Ternyata banyak ilmu baru yang saya dapat perihal tentang materi tadi. Yang pertama tentunya sebagai peran guru penggerak, saya tertantang untuk bagaimana melakukan perubahan di sekolah. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu harus menuntun, jadi memberikan arahan, memberikan wadah untuk siswa untuk berekspresi, berkreasi sesuai dengan kemampuan dia, tidak memaksakan gitu. Nah, penerapan di sekolah saya lakukan dengan membuka ruang ekstrakurikuler yang sebanyak-banyaknya di sekolah. Kebetulan ekstrakurikuler di sekolah kami yang tadinya sedikit sekarang menjadi banyak. Karena apa?
berprestasi itu bukan hanya dari akademik, tapi dari non akademik harus seimbang. Alhamdulillah di sekolah kami sekarang masukan dari saya diterima oleh kepala sekolah untuk mengembangkan karakter siswa dari ekstrakurikuler. Dan terbukti kemarin di ODSN anak ada yang berhasil ke tingkat Tangsel, ke tingkat kota ya, kemudian bahkan besok ada yang ke tingkat provinsi. Itu dampak positif yang saya lakukan selama ini, ternyata dikaitkan dengan pembelajaran PGP ada maknanya gitu. Bagaimana caranya kita menerapkan itu, dan itu alhamdulillah menjadi tolak ukur teman-teman juga bahwa guru olahraga aja bisa, gimana guru lain. Dan alhamdulillah sekarang guru-guru lain tergerak untuk berkembang. Alhamdulillah untuk guru-guru tadi contoh yang MIPA tadi sekarang O2SN juga melakukan tingkat Tangsel, mudah-mudahan bisa dilarang. Itu sih Bu implementasi yang dilakukan. Apakah Bapak sudah mengimplementasi di kelas? Ya emang sudah ya pada di sana pada terdidik ya. Mungkin contoh-contoh yang terdekatnya itu apa? Implementasi yang saya lakukan adalah yang pertama ya Bu, kita uraikan dari kelas. Di kelas itu sekarang saya menerapkan pembelajaran yang bersifat pada terdidik. Contohnya dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran olahraga, karena sekarang olahraga itu identik dengan praktek di lapangan. Tapi dengan sekarang saya mempelajari di CGP ini bahwa pembelajaran itu tidak mutlak hanya dari lapangan, tapi bagaimana caranya memanfaatkan teknologi zaman sekarang dipergunakan untuk bagaimana cara menggali potensi dari siswa itu sendiri. Jadi ketika berbicara kebugaran jasmani kemarin, saya mencoba membuat tugas baru terhadap siswa untuk mengerjakan praktek olahraga itu dengan teman sendiri menggunakan media dan bergerak sendiri gitu, membuat project busy learning dengan metode itu kemarin saya praktekkan. Alhamdulillah ternyata berjalan, anak-anak happy. Kemudian ketika anak-anak ditanya, karena dia bikin, dia mencatat sendiri, dia mampu untuk menjelaskan tentang apa yang dia lakukan. Itu untuk di ruang kelas. Nah, untuk di sekolah tadi implementasinya adalah bagaimana mengembangkan tadi ekstrakurikuler, kemudian penanaman tadi 5S, budaya 5S, mengucapkan salam sopan santun, kemudian tepat waktu, kemudian kami sebagai guru berdiri di depan gerbang untuk menyambut peserta didik, karena dengan itu kita lebih semangat. Kita memberikan contoh teladan kepada peserta didik untuk gurunya aja tepat waktu, bahkan sebelum masuk guru udah hidup di sekolah. Setelah melakukan seperti itu, apakah terjadi perubahan terhadap murid di kelas? Apa perubahan responnya, tanggapannya terhadap perubahan ini? Tentunya untuk tanggapan dari peserta didik, yang pertama kaget ketika kebetulan saya mengajar di kelas 7 atau kelas 1, mereka kaget ketika belajar dengan metode yang saya terapkan sekarang, karena mungkin identik dengan kebiasaan belajar olahraga yang selalu identik di lapangan, bergerak dan bermain. Nah, di sini saya coba merubah mindsetnya bahwa olahraga itu pembelajaran yang harus dipelajari mulai dari teoritisnya, kemudian prakteknya, kemudian dan keilmuan lainnya. Kemudian pemanfaatan teknologi tentunya di sini diterapkan dengan model-model dan metode-metode yang saya terapkan. Nah, itu tentunya peserta didik itu kaget tapi semangat dalam melakukan pembelajaran. Jadi tidak ada bahasa olahraga mas santai. Tapi sekarang olahraga kita belajar. Bagaimana caranya sekarang bahkan ada peserta didik yang nagih, Pak, kapan olahraga? Dengan misalkan pematerinya kemarin, contoh yang kemarin konkret itu adalah permainan bola kecil ya, kemarin bulu tangkis. Pak, kapan kita bermain bulu tangkis dengan metode yang kemarin dipakai oleh Bapak? Kita pelajari dong Pak. Jadi anak-anak tertantang dengan metode baru itu. Ya, semangat. Tantang. Terus bagaimana perasaan Bapak setelah mempelajari dari 1, 2, 3 di implementasinya setelah perasaan saya pertama, jujur ya Bu, apakah bisa diterapkan tadinya? Tetapi ternyata setelah mengikuti step by step yang dijelaskan, ternyata betul bahwa pembelajaran itu bukan hanya konsentrasi ilmu, tapi sesuai dengan modul yang dipelajari di modul 1 bahwa kita dalam pembelajaran itu
bukan hanya mengejar nilai, tapi bagaimana caranya kita mengejar yang tadi, penanaman karakter, kemudian mendidik peserta didik yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, tidak baik menjadi baik. Semua itu harus dilakukan oleh guru. Nah, kebetulan di olahraga itu kan selalu menanamkan karakteristik disiplin, sportif, dan tanggung jawab gitu. Itu selalu kita lakukan. Dan tapi dengan metode yang sekarang saya terapkan, dengan memanfaatkan teknologi zaman sekarang, itu handphone itu menjadi polemik sebetulnya ya di sekolah. Tapi dengan saya menabrak itu dengan metode yang baru, handphone dijadikan sumber belajar buat peserta didik dengan pengawasan sebenarnya. Alhamdulillah itu berjalan dengan efektif. Yang tadinya saya was-was apakah bisa atau enggak, ternyata sekarang terbukti itu berjalan efektif. Bahkan anak-anak lebih tertantang karena banyak karakteristik anak-anak itu gini ya sekarang, yang dia tidak berani tampil di forum, tapi ketika pada saat di media dia berani. Nah, ternyata saya lakukan itu ternyata ternyata bagus, cakep gitu. Anaknya padahal pendiam di kelas, tapi ketika berhasil membuat karya seperti itu luar biasa. Itu yang jadi kebanggaan saya sendiri gitu. Setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 3 itu. Apa yang sudah baik Bapak berikan itu akan diperbaiki ke depannya. Justru ini Bu harus dipertahankan dan dikembangkan ke depannya. Jadi tidak stagnan di sini. Mungkin nanti saya akan dengan pertemuan kolaborasi dengan teman-teman saya sebagai masukan gitu, dan saya coba terapkan di sekolah. Menyangkut tentang ada yang kami ada yang satu itu tentang komunitas fakulti ya. Dari komunitas fakulti di level 1 dalam komunitas fakulti, bagaimana saja yang Bapak miliki peran pengaruhnya dalam komunitas fakulti di Bapak, mungkin misalnya ada komunitas apa, perannya apa, dan pengaruhnya apa gitu. Saya itu di sekolah kami tadi saya bilang ada komunitas yang kita kembangkan di sekolah itu, komunitas guru-guru SMP 15. Bedah tuntas contoh kemarin PMM yang tadi alhamdulillah saya lihat Patori, Pak Kumara. Sekarang karena saya di CBP, alhamdulillah saya terlibat dalam tim itu untuk memberikan masukan, memberikan saran, kemudian pendapat, dan memberikan bimbingan juga terhadap teman-teman sejawat dan rekan-rekan seluruhnya untuk bagaimana caranya pembelajaran lebih baik. Itu salah satunya Bu, dari ketika mengikuti yang kemarin di di lokal 1 ya. Nah itu bisa terapkan juga Bu di akhirnya, karena sekarang di sekolah saya dilibatkan sebagai salah satu bukan mentor ya, bukan pemateri, jadi yang punya ilmu baru ditransferkan ke teman-teman. Dididikan ya di sekolah gitu. Karena diharapkan. Bagaimana dengan di sekolah Bapak sendiri, apakah ada yang dimulai dari komunitas tersebut, dan apakah sudah mendapat dukungan, contohnya Bapak mendidik komunitas itu Dayung ataupun apa sih? Udah, saya di sekolah yang pertama kita di sekolah ini ekstrakurikuler Dayung itu memang tidak ada tiap kedinginan. Tapi kita mengadakan namanya klub Dayung Libel Padel Club. Itu sudah Libel Padel Club. Ya, disingkatkan dari 15 Dayung Club gitu. Itu sekarang sudah diakui Bu. Dulu dipandang sebelah mata. Ketika kemarin anak-anak berhasil, alhamdulillah untuk komunitas itu, klub itu sekarang sudah diakui di tingkat Tangsel. Bahkan di posisinya pun sekarang sudah diakui. Sekarang sudah didaftarkan ke tingkat provinsi. Itu untuk komunitas 1. Kemudian yang kedua itu menjadikan komunikasi tentang pembelajaran guru-guru dalam masuk di komunitas belajar. Jadi semua guru-guru dari SMP 15 saya termasuk di dalam tim itu. Pak Tori, Pak Kumara, Pak saya, kemudian Pak Gidir itu membuat itu untuk mewadahi teman-teman untuk melakukan diklat individual di sekolah. Seperti contoh kemarin diklat PMM. Nah itu masuk di komunitas itu. Gitu, salah satunya itu. Apa tantangan selama penerapan komunitas ini? Selama Bapak merintis tadi yang di BEM itu ya, itu di sekolah, tantangannya penerapan di sekolah itu dan cara mengatasinya bagaimana?
Tantangan pertama yaitu untuk pertama dulu yang dari komunitas klub ya, ideal klub ini, yang pertama tantangan dari orang tua. Meyakinkan orang tua itu yang sangat susah. Karena apa? Dayung itu olahraga yang berkaitan dengan adrenalin, dengan alam. Nah, apalagi dengan berkaitan dengan alam, danau, laut, kali dan semua, itu meyakinkan orang tua sangat sulit. Kemudian sekolah pun demikian. Tapi dengan keprofesionalan kami, tim pelatih, alhamdulillah meyakinkan pada orang tua dengan prestasi, dengan menunjukkan prestasi, orang tua berenyuh hatinya dan bahkan mulai berani mengeluarkan uang sendiri. Karena apa? Jujur, untuk yang kedua adalah hambatan dari segi keuangan. Karena support dana keuangan dari sekolah kan tidak ada untuk klub. Eskul pun yang diakui aja. Tapi dengan saya menjalankan klub ini, orang tua sekarang responsif, sumber keuangannya dari orang tua. Kita tidak meminta, bahkan orang tua yang membiayai. Alhamdulillah itu. Nah, kemudian tantangan yang kedua tadi sebagai kasus di PMM, di komunitas belajar di sekolah, tantangannya tentunya kita harus lebih menggali lagi ilmuwan, Bu. Kita harus lebih banyak baca, lebih banyak referensi untuk lebih memajukan sekolah itu. Apa saja hal yang menarik dan menjadi pembelajaran pada saat merintis komunitas tersebut? Pembelajarannya yang pertama, yang menarik itu tantangan dari pendidikan itu. Yang tadinya kan jujur ya, label kedua klub ini orang tidak tahu dari itu apa sih. Nah, tapi dengan saya mendirikan itu, warga sekolah jadi tahu, warga masyarakat jadi tahu bahwa di 15 ada kedua klub ini, dan itu menjadi salah satu responsif peserta didik SD untuk masuk ke siswa. Karena apa? Di 15 ada ekskul dayung. Saya pengen mencoba itu mungkin ya. Jadi nilainya banyak di SMP 15 itu hanya ekskul jadinya. Bukan hanya akademik, tapi prestasinya diunggulkan. Kampus itu ada anak Berjaya, namanya Fernanda, sekarang kampus tingkat nasional softball. Softball gitu. Itu dari klub. Strategi apa yang Bapak lakukan pada saat memulai merintis komunitas? Strategi yang dilakukan yang pertama, melakukan kolaborasi dulu, Bu. Kolaborasi dengan institusi pimpinan, sekolah, sekolah mahasiswa, kurikulum dan lainnya, lebih aktif untuk gagasan saya ini dalam pembentukan klub. Nah, kebetulan saya mengajar di kelas 7, saya coba mencoba masuk ke dunia peserta didik melewati orang tua, meyakinkan orang tua untuk mengenal lebih dalam tentang cabang olahraga ini. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana caranya saya mendatangkan role model yang baru gitu. Itu atlet saya yang sudah berhasil di tingkat nasional, tingkat kota dan provinsi. Yang tingkat pelajar kemarin yang pernah dapat medali, kemudian sekarang jadi akpol. Alhamdulillah datang ke sini dan tertarik untuk anak-anak. Apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan lebih dalam lagi komunitas yang Bapak rintis? Yang pertama tadi yang ideal penutup itu ke depan mungkin saya akan kembangkan proyeknya untuk prestasinya yang ditingkatkan. Mudah-mudahan dengan waktu dekat ini kan anak-anak yang di klub ini mau masuk ke Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Nah, dari Pekan Olahraga Pelajar Daerah akan naik nanti ke Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Nah, maka nanti ke tingkat Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Nah, itu mudah-mudahan itu menjadi responsif ke depan. Karena apa? Bagaimana kita pengembangan metode pelatihan dan pemasaran yang baik ke depan. Meyakinkan terhadap orang tua lebih baik bagaimana. Jadi bukan hanya stagnan di sini, tapi bagaimana pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuril mabin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam.
Kaji Sali Wayasuri Amin Kata Milisan Yaktautuani. Puji syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberikan rahmat hidayah inayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari yang kedua ini kita masih dalam aktivitas yaitu tentang dalam guru penggerak, di mana saya sebagai pengajar praktik dari TGP 45 akan melakukan pendampingan individu yang kedua dengan tema yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang kedua ini Pak Prima akan mencoba berbagi ilmu pada rekan guru sejawat di sini. Ilmunya semoga dapat diterapkan oleh Pak Prima dan rekan guru sejawat di sini dan bersama-sama melakukan perubahan, terutama terhadap peserta didik ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari Ki Hajar Dewantara ini, kita harus menghadap kepada murid, jadi pembelajaran terhadap kepada murid ya. Jadi nanti kita akan diskusi di mana di materi 1.3 ini guru penggerak belajar membuat visi sekolah, cara membuatnya melalui ada tahapannya penggerak ya. Semoga ilmunya nanti bermanfaat untuk guru bagaimana cara membuat visi itu. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Izin Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini hari Rabu di sekolah SMP 15 Jakarta diadakan pendampingan TGP yang kedua, pendampingan individu ya, dimana yang pertama sudah dilaksanakan kemarin, yang kedua dan sekarang dengan tema visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan sekarang, diskusi antara pihak sekolah, BPSP, serta PP-nya bisa menghasilkan sebuah satu diskusi yang bermanfaat bagi semuanya, khususnya di SMP 15 Kota Masyarakat. Kami dari sekolah tentunya sudah pasti menerima masukan, bantuan dan ide-ide untuk membuat visi dan tujuan sekolah ini yang tadinya kita buat. Mungkin setelah diskusi ini nanti ada perbaikan atau ada ide tambahan lain dalam rangka lebih menyempurnakan, atau nanti akan lebih baik lagi apabila kita sama-sama diskusi dengan ilmu-ilmu yang baru mungkin akan diberikan dari pihak PP dan CGP. Karena selama ini kami membuat visi dan misi belum yang namanya mengundang atau mendapatkan ide-ide dari pihak luar. Sekarang alhamdulillah ada kesempatan, mudah-mudahan kedepannya visi misi sekolah SMP 15 saat ini akan lebih baik dibanding dari sebelumnya. Semoga acaranya berjalan lancar dari sampai akhir nanti dan pasti ada manfaatnya untuk semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu dan sekolah, izin menyampaikan bahwa tujuan diskusi ini yaitu mendiskusikan visi atau cita-cita dari warga sekolah ini terhadap murid di masa yang akan datang. Dan adapun tujuan acara seperti ini yaitu meliputi dari yang tadi tujuan diskusi ya. Yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan visi sekolah. Yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, sebelum selanjutnya silakan dari Pak Prima untuk menjelaskan ilmu yang didapat dari guru penggerak. Baik, terima kasih Bu Nanti. Baik, pertama-tama terima kasih atas waktunya. Yang pertama
akan nanti kita adalah yang memberikan kesehatan, dan pertama akan jawab menggunakan hadir sebagai waktunya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembuatan visi dan tata perubahan. Saya berdiri yang izin. Mungkin rekan-rekan sering melihat saya memfasilitasi peserta didik di sekolah dalam wadah olahraga. Kenapa saya sekarang lebih fokus dalam berprestasi di bidang olahraga karena sesuai dengan kemampuan saya dan visi yang saya buat diimplementasikan di sekolah. Itu mungkin saya. Nah, kemudian yang kedua adalah A. BA. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah yang pernah berhasil dalam upaya meningkatkan kualitas pada sebuah sekolah? Sekarang saya tahu maknanya dari segi pembentukan visi ya, pertama itu. Jadi visi sesuai dengan judul kita pembentukan visi itu tadi perlu adanya kolaborasi antara semua stakeholder yang ada di sekolah. Alhamdulillah dengan pendampingan ini tadi ketika saya di TU berbicara bahwa terenyuh teman-teman, oh ternyata begini. Nah ini menjadi tantangan sendiri. Wah, ke depan berarti harus lebih baik gitu. Dan alhamdulillah responsif dari teman-teman dengan kehadiran PI 2 ini, kan kemarin PI 1 hanya melibatkan saya dengan ibu dan bapak sekolah ya. Nah sekarang melibatkan teman-teman. Nah teman-teman itu alhamdulillah mudah-mudahan dengan kegiatan ini mulai terbuka wawasannya, kemudian teman-teman juga mulai tertarik akan CGP ini ke depan untuk lagi menggali ilmu lebih dalam lagi.
bagi contoh saya dulu gitu. Menurut Bapak pendampingan kedua ini apakah sudah baik atau ada yang kurang? Kalau pengalaman yang saya rasakan sekarang sudah baik ya, di pendampingan dua dari pendampingan satu sudah baik, apalagi kita melibatkan banyak orang dengan persiapan ini ya, alhamdulillah dengan dadakan seperti ini itu sudah baik Bu. Apalagi dengan waktu kita panjang mungkin akan lebih baik saja. Terima kasih Pak Prima. Di sini ketika saya datang disambut oleh murid, seluruh antusias, semangat, merespon dengan baik, menerima saya dan begitu dari sekolah, wakil yang masih datang jawab, menerima saya dengan baik juga. Sampaikan salam cinta saya kepada beliau bahwa saya pun banyak mengucapkan terima kasih dan yang tidak bisa saya ungkapkan ya. Mereka semua welcome menerima kita dalam pendampingan ini, sehingga tanpa mereka, tanpa anak-anak, tanpa beliau-beliau tidak mungkin pendampingan ini akan berjalan sukses dan lancar. Dan di sini pun tadi terlihat pada saat diskusi membuat visi dan dari kalimat tumpang, beliau semua antusias bergerak hatinya untuk melengkapi seperti itu. Dan penampilan dua ini saya juga sangat bangga ya, walaupun memang kerja tidak tersusun dengan rapi, berdasarkan juga dengan apa adanya, tapi dengan apa adanya ini malah berkesan seperti itu ya. Dan untuk Pak Prima, semoga selalu menjaga kesehatannya, tetap semangat dalam berinovasi, jangan mudah menyerah. Sekian pendampingan ini, saya apabila yang salah kata kiranya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.